Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Perang dingin Rossi dan Marquez, cara tim VR46 bajak Acosta untuk cegah alien raih gelar ke-10. 10 tahun berlalu tetapi ketegangan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez masih terasa pada MotoGP 2025. Valentino Rossi dan Marc Marquez belum benar-benar damai setelah hubungan mereka mengalami keretakan pada 2015 silam. Permusuhan antara rider bintang dari Italia dan Spanyol itu memuncak pada balapan di sirkuit Sepang, Malaysia atau yang dikenal Sepang Clash. Saat itu, Rossi divonis bersalah setelah mengadang Marquez yang berujung terjatuhnya si bayi alien dari motornya. The Doctor akhirnya dihukum pada balapan terakhir di Valencia dengan start dari posisi paling buncit dan gagal juara. Padahal Rossi memimpin klasemen hingga jelang seri terakhir dan hanya membutuhkan finish ketiga untuk meraih gelar juara dunia yang ke-10 dalam karirnya. Namun, Rossi cuma bisa finish keempat sementara Marquez menjadi pengawal Jorge Lorenzo yang akhirnya memenangi balapan untuk menjadi juara. Sempat mereda, perseteruan memanas lagi setelah Marquez menyenggol Rossi sampai terjatuh pada balapan MotoGP Argentina 2018. Kendati kemudian terlihat berjabat tangan, hubungan antara keduanya tak pernah benar-benar menunjukkan bahwa perdamaian telah terjadi hingga sekarang. Marquez masih dicemooh penggemar Rossi sampai sekarang dan tidak ada upaya darinya untuk mencegah agresivitas Lautan Kuning terhadap si musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan menjadi ungkapan yang pas mengingat tahun lalu Rossi malah makin menjadi dengan menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah dihadapinya. Apa kata Marquez? Ketika sesuatu tidak hanya bergantung pada satu orang, Anda tidak bisa mengatakan, "Tidak, saya tertarik," kata Marquez kepada mikrofon DAZN, dilansir via Crash.net. Kebencian kepada Marquez masih terjadi ketika ia berhasil memenangkan balapan pada MotoGP Italia 2025. Alex Marquez sebagai adik pun ikut terkena getahnya. Persaingan antara Rossi dan Marquez memanas lagi seiring laju Marquez untuk menyamai torehan 9 gelar juara dunia milik Valentino Rossi. Gelar MotoGP 2025 memang terlihat hampir pasti jatuh ke tangan Marquez setelah dominasi yang ditunjukkan hingga paruh musim. Demikian juga rekor kemenangan terbanyak. Rossi menang 89 kali di kelas utama sedangkan Marquez meraih 69 kemenangan setelah balapan MotoGP Jerman akhir pekan lalu. Saya tidak tahu berapa banyak kemenangan yang diraih legenda MotoGP, Giacomo, Agostini dan Valentino, kata Marquez. Mencapai 89? Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sulit. 7 gelar juara dunia MotoGP? Saya melihatnya lebih mudah, ujarnya. Masih ada 11 balapan musim ini dan setidaknya 21 balapan musim depan untuk dilalui Marquez dengan motor Ducati yang mendominasi. Melihat penampilan impresif Marquez musim ini bukan tidak mungkin jika gelar ke-10 bisa diraih dan sekaligus rekor kemenangan terbanyak. Sosok senior di paddock MotoGP, Carlo pernah, bahkan menyebut Rossi mulai melihat sosok anti Marc Marquez dalam diri pembalap lain. Ini sehubungan dengan rumor ketertarikan tim VR46 untuk merekrut Pedro Acosta meski si hiu dari Mazzaron bukan pembalap Italia apalagi produk Akademi Tafulia musim depan. Saya pikir Vail dapat melihat dalam diri Pedro Acosta apa yang Marc Marquez lakukan untuknya, kata Pernat. Acosta sekarang dan Marquez dulu adalah pesaing muda yang akan mencegah sang juara dunia meraih 10 gelar, ujar Pernat. Tim VR46 tampaknya berusaha membajak Acosta meski sang pembalap masih terikat kontrak dengan KTM hingga musim depan. Manajer tim VR46, Pablo Nieto, tidak menutupi ketertarikannya kepada rider juara dunia 2 kali berusia 21 tahun itu. Pedro adalah pembalap yang, jika Anda melihat ke sekeliling pit lane, saya rasa semua orang menyukainya, kata Nieto dilansir bolasport.com dari Corse di Moto. Dia pembalap yang memiliki masa depan cerah di MotoGP. Kami selalu terbuka untuk apapun. Memang benar kami memiliki kontrak dengan kedua pembalap kami, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, tetapi kita tidak pernah tahu, pungkas Nieto. Sementara itu, jelang MotoGP Ceko 2025, Marc Marquez penasaran jajal Ducati untuk pertama kalinya di Brno. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyongsong MotoGP Ceko di Automotodrome Brno pada 18 hingga 20 Juli 2025 dengan optimisme tinggi. Namun, ia juga mengaku penasaran atas performanya sendiri akhir pekan nanti, karena ia belum pernah berlaga di Brno di atas motor Desmo Sedici.
Automotodrome Brno terakhir kali menggelar balapan MotoGP pada 2020 lalu, dan baru kembali ke kalender balap musim ini. Marquez sendiri terakhir kali balapan di trek tersebut pada 2019. Selama berkarier di Grand Prix, Marquez meraih 4 kemenangan di sana, yang 3 diantaranya ia raih di MotoGP. Marquez bertekad meraih kemenangan yang ke-8 musim ini, serta meneruskan tren kemenangan gandanya yang sudah ia raih 7 kali musim ini. Saat ini, sang 8 kali juara dunia ada di puncak klasemen dengan 344 poin, unggul 83 poin dari Alex Marquez dan unggul 147 poin dari Pecco Bagnaia. Dalam rilis resmi tim, Marquez mengaku akan meneruskan strategi menyerang seperti di seri Jerman akhir pekan lalu, meski sempat terkecoh oleh hujan yang turun dalam sprint, di mana ia harus susah payah memperbaiki posisi. Saya datang dari akhir pekan dengan mental menyerang. Saya mencoba mengatur segalanya, terutama mengingat cuaca hari Sabtu, tapi pada akhirnya saya ambil beberapa risiko dan meraih target maksimal saya, termasuk soal poin, ungkap pembalap berusia 32 tahun ini. Mengingat dirinya terakhir kali balapan di Brno pada 2019, Marquez pun belum pernah berlaga di trek ini bersama Ducati. Ducati sendiri tercatat pernah meraih 3 kemenangan di trek tersebut, yakni lewat Loris Capirossi pada 2006, Casey Stoner pada 2007, dan Andrea Dovizioso pada 2018. Di Brno kali ini, kami akan mulai dari nol. Saya belum pernah mengendarai Ducati di sini. Bahkan soal kondisi aspal, kami belum tahu pasti apa yang akan kami temukan. Ini jelas salah satu sirkuit terindah dan paling menantang, dan saya tidak sabar untuk segera turun ke lintasan, pungkas Marquez. Sementara itu, memilih Marc Marquez bak hadiah ulang tahun untuk Luigi Dall'Igna. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat memberikan pendapatnya soal keputusan Luigi Dall'Igna memilih Marc Marquez. Drama diketahui sempat terjadi pada penentuan 2 pembalap utama di tim Ducati akhir musim lalu. Ducati diketahui tetap mempertahankan Francesco Bagnaia, tapi memastikan bahwa 1 kursi kosong karena mereka tak lagi menempatkan Enea Bastianini di kursi tim utama. Kala itu, ada 2 kandidat kuat yang mengincar kursi utama Ducati. Mereka adalah Jorge Martin yang menjadi juara dunia tahun 2024 dan Marc Marquez yang baru saja bangkit dari cedera. Namun, dengan berbagai pertimbangan, Ducati yang dirumorkan awalnya akan memberikan kursinya pada Martin berbalik arah ke Marc Marquez. Keputusan ini sempat menimbulkan banyak drama, tapi pada akhirnya Ducati membuktikan pilihan mereka tidak salah. Tahun ini, Marc Marquez yang menaiki Desmosedici edisi terbaru itu tampil mendominasi kompetisi. Marquez mendominasi kemenangan di sesi sprint dan balapan utama. Meski beberapa kali kecolongan di balapan utama, Marquez sukses memimpin klasemen dan meraih paling banyak kemenangan sejauh ini. Yang terbaru, ia tampil gemilang di MotoGP Jerman. Marquez tampil tak terkejar dan membuktikan diri bahwa ia merupakan Raja Sachsenring. Terkait penampilan Marquez tersebut, pengamat MotoGP, Carlo Pernat memuji keputusan tepat yang diambil General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna. Ia menyebut bahwa memilih Marquez sebagai pembalap Ducati bak sebuah hadiah ulang tahun yang cukup awal untuk Dall'Igna. Pasalnya jika Dall'Igna tidak memilih Marquez mungkin kompetisi akan lebih seimbang, tak seperti saat ini di mana Ducati tampil sangat menonjol. Pernat juga memprediksi bahwa perebutan juara dunia bisa berakhir lebih cepat dari yang seharusnya dalam kondisi ini. Jika diproyeksikan, kejuaraan dunia bisa berakhir di Australia, dengan 4 IP tersisa. Itu akan menjadi rekor tersendiri. Seperti yang saya katakan terakhir kali, keputusan Dall'Igna untuk membawa Marc ke Ducati telah membuat MotoGP menjadi tidak menarik. Tapi Gigi juga telah menggerakkan gerakan abadi Ducati. Marquez memenangkan setiap Grand Prix. Dan dengan itu Gigi Dall'Igna telah memberikan hadiah ulang tahun yang bagus untuk dirinya sendiri. Selamat ulang tahun Gigi. Mungkin jika dia tidak memilih Marquez, maka akan ada lebih banyak keseimbangan. Tetapi Anda hanya perlu melihat klasemen untuk melihat bahwa hanya Ducati yang berada di depan, terangnya. Dalam kompetisi saat ini, Ducati memang masih menjadi pabrikan dengan motor terkuat. Terlepas dari Marquez yang kerap kali memenangi balapan utama dan sprint race, beberapa pembalap Ducati lainnya seperti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia juga berulang kali berhasil meraih podium. Selain itu, 5 pembalap di jajaran teratas klasemen juga dihuni oleh para pembalap Ducati dan tim satelitnya.